Akhirnya sekarang saya minta, tadinya dipaksa. Dari dipaksa akhirnya ketagihan. Katanya boleh cerita nggak setelah minum balance ini yang dirasain apa? Yang pastinya tuh balance tuh bedanya tuh kalau saya pribadi ya jujur kalau misalkan minum itu dia nggak lengket langsung walaupun emang nantinya juga bukan lengket tuh yang gumpal ya. Nah kalau dia tuh lama lah untuk menggumpal dan biasanya kalau saya itu setelah jam 9 pagi gitu ya dia itu baru bereaksi. Nah kalau balance ini tuh dia jam 6 dan itu kayak rutin jam 6-nya tuh nggak berubah-berubah. Jadi kayak memang terus apa ya? Jadi kayak nggak udah nggak takut lagi kalau misalnya saya ada kerja pagi kan takutnya mules ya di jalan. Kalau ini enggak benar-benar sekarang tuh udah apa ya? Tersistem lah semuanya menyenangkan. Nah, Akhirnya pokoknya ketagihan menyenangkan ya kak ya. Selalu heeh. berpikir kalau mau tidur. Kak, Kenapa? kak, Halo? Kenapa? ya kalian bisa diceritain nggak biasanya tuh kalau sekarang itu udah turun sampai berapa berat badannya? Saya itu turunnya 6 kilo kali ya, 6 kilo tapi kan lebih ke arah muscle-nya lah jadi nambah ya. Jadi sebenarnya lumayan lah. Seharusnya kalau misalkan turun banyak kayaknya bisa tujuan ya, tapi karena muscle juga nambah jadi 5 saya 5 kilo, 6 kiloan. Oke, jadi ke switch ya antara muscle sama fatnya ya. Iya. Kak, kan sekarang lagi pandemi kak. Kayak gerakan kita juga terbatas kan, kebanyakan di rumah. Ya kadang-kadang tuh kita jadi stress eating kan, maunya makan terus. Sejak kakak Hmm. minum balance tuh jadi kekontrol nggak sih kak waktu makannya? Iya, jadi terkontrol kita tuh jadi kayak apa ya? Untuk makan itu jadi terjaga ya. Tadi misalkan ada makanan banyak, kita itu nafsu terus, tapi misalkan ada balance kayak terjaga lah semuanya. Jadi memang dia itu menjaga keseharian kita untuk pola makan dan lain-lain. Bagus sih, bagus Bagus banget. banget ya kak. Dokter Penny, tadi kan dokter Penny bilang kebutuhan serat yang cukup di badan kita ini bisa menekan langsung makan. Apakah ini juga ada hubungannya karena kita juga akhirnya badan kita terpenuhi kebutuhan seratnya dokter? Iya, betul banget Intan. Jadi kalau kebutuhan serat kita terpenuhi, pasti tubuh kita juga udah pasti akan sehat ya Intan, karena si serat ini kan untuk kesehatan saluran cerna. Jadi dia bisa menjaga imunitas saluran cerna kita tetap baik. Nah, sama untuk yang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Nah, ini sangat-sangat membantu untuk mengenyangkan gitu. Jadi ketika kebutuhan serat terpenuhi, sudah pasti akan kenyang gitu. Oke. Nah, untuk Kak Baim, kita masih Ya, mau ngobrol lagi nih Kak Baim. Kak iya. Baim, ada yang nanya kalau Kak Baim sendiri, ini biasanya sehari-hari untuk dietnya makan apa aja Kak katanya? Kalau saya itu proteinnya itu dikaliin dua kali berat badan ya itu juga diajarin sama dokter Feni sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya 78 atau nggak 75 sekarang ya kalorinya yang masuk tuh protein harus 150. Jadi biasanya kalau misalkan kamu mau capek saya makannya steak sama salmon sih. Jadi udah terpenuhi semuanya. Jadi kalau saya lebih ke arah protein, tapi kadang-kadang suka kelengan ya 2 minggu awal. Sekarang udah mulai terbiasa sih nggak pakai karbo sendiri. Oh, jadi diet tinggi protein ya Kak Baim ya. Iya. Kak Baim, kalau Kak Baim merasa nggak sih? Kalau tadi kan Kak Marin sempat cerita juga ya Kak Marin ya. Kak Marin merasa kayaknya badannya lebih fresh juga, terus kulit lebih bagus, lebih jarang jerawatan. Sejak minum balance, Kak Baim juga ada ngerasain perubahan itu nggak Kak? Perubahan apa tadi? Maaf saya di mobil. Jauh banget suaranya. Jadi ini Kak, jadi kulit jadi lebih halus. Tadi kan kalau kata lebih nggak gampang jerawatan. Iya. Kalian juga ngerasain itu nggak? Iya betul, saya itu udah pakai sekitar berapa lama ya? Udah sebulan kali ya dan emang kulitnya lebih bagus, jerawatnya juga udah nggak numbuh lagi. Emang ngaruh banget sih. Iya, ini bagus banget Iya. ya. Oke, dokter Feni aku mau tanya di dokter Feni, kalau untuk masalah serat ini berarti artinya serat ini nggak cuma untuk kayak pencernaan
Iya, betul banget Intan. Jadi si serat ini memang banyak banget manfaatnya. Salah satu untuk kulit kita. Jadi salah satu tanda misalnya kita kekurangan serat, itu bisa tuh kulitnya kering, menjadi tidak bagus, mungkin gampang beruntusan atau jerawatan gitu. Jadi jika bisa mencukupi kebutuhan serat, salah satunya nih dari kulitnya kelihatannya glowing dan Oke, ya bener banget sih. Nah, Kak Nawin, sekarang aku mau ngobrol sama Kak Nawin juga nih. Kak Nawin, sejauh ini Ya, Kak Nawin yang paling susah ngejalanin, bukan susah ya, mungkin susah tuh nggak ada yang susah, tapi kayak yang paling challenging banget saat menjalankan diet, itu apa sih Kak? teman-teman yang suka mengganggu membawa makanan. Yang Salah suka satunya adalah ngirim Ibu makanan, Gigi. Kenapa? yang suka ngirim makanan ya. Ya betul. Susahnya itu aja sih. Susahnya kan kita harus nahan ya kayak gitu. Gimana caranya supaya nggak ya Makan dulu cuma aja. nyicipin doang, nggak Makan berlebihan dulu. makannya. Yang biasanya satu loyang sekarang harus cuma satu sendok gitu. Iya, itu biasa tantangan banget ya. Kalau untuk Kak Gaib, apa Kak yang paling challenging selama ngejalanin pola diet sehat ini Kak? Konsisten sih ya, konsisten dalam semuanya. Iya, paling susah itu. Konsisten aja olahraganya, tidurnya, makannya, itu sih. Wah itu konsisten berarti kunci ya. Betul. Karena itu juga Mm-mm. bisa bikin kita tahan sama godaan. Nah sekarang aku sambil Aduh. ngobrol sama Kak ini juga ya, Kak Gaib sama Kak Namin dan Dokter Reni tetap di situ ya, sebentar ya. Kak ini ada yang nanya, ini katanya apakah ada kafeinnya dalam kandungan balance ini karena sebelumnya saya minum teh diet malah mah dan jantung berdebar. Nah ini gimana? Nah, jadinya balance itu terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu terutama adalah serat tinggi. Jadinya baik untuk segala usia juga. Nah, untuk komposisi yang terdapat dalam balance itu serat, yaitu ada psyllium khas, dari kale, brokoli, spinach, kemudian ada probiotics, ekstrak honey atau madu, dan lemon. Jadi seharusnya sih nggak ada kafeinnya ya, karena ini memang bukan minuman kafein tapi memang minuman tinggi serat. Oke, jadi nggak ada efek bersegar gitu ya. Nah kalau Kak Baik selama konsumsi balance nggak ada efek aneh-aneh kan Kak? Nggak ada apa? Nggak ada efek yang dirasain kayak misalnya Nggak. berdebar atau segala macam ya? Nggak ada, aman kok, aman semuanya. Iya enak ya. Kalau kalian gimana? Sama sekali nggak ada Kenapa? deg-degan gitu-gitu nggak ada sih. Yang Biasa ada aja. efeknya. Kenapa? Nah, berarti sejauh ini selama minum tuh nyaman aja ya, berarti nggak ada efek aneh-aneh yang bikin kita jadi akhirnya aduh nggak enak banget sih minum ini gitu. Kalau aku nggak. Oke, Dokter Feni, ini tadi sebenarnya Dokter Feni udah sempat bahas di awal, cuman mungkin ini ada yang belum menyimak dokter. Ini ada yang nanya kebutuhan serat per hari berapa sih dokter katanya? ya, untuk kebutuhan serat per hari itu kurang lebih untuk dewasa sekitar 25 hingga 30 gram per harinya. Nah, di mana kebutuhan serat ini bisa terpenuhi dari konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian dari kacang-kacangan, biji-bijian, gandum-ganduman gitu. Tetapi memang melihat dari angka kejadian kekurangan konsumsi serat bagi penduduk Indonesia ini masih cukup tinggi. Nah, kenapa? Karena tadi yang telah aku jelaskan, memang penduduk Indonesia kita itu cenderung kurang konsumsi sayur dan buah, di mana kejadiannya ini sangat tinggi, itu sebesar 95,5% untuk penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun gitu. Jadi memang karena angka kekurangannya memang sangat tinggi ini, makanya nih harus digerakkan, ayo konsumsi serat, ayo konsumsi setiap kali makan harus ada sayurnya, harus ada buahnya gitu. Jadi nggak boleh kurang, Intan. Oke, nah terus untuk Kak ini ada yang nanya juga kalau di balance berapa saset harus mengkonsumsi balance dalam sehari? Oke, nah kita ini adalah saat ini kita launching balance recharge ini untuk mencukupi kebutuhan serat kalian. Nah, dalam satu sachet balance ini itu kurang lebih ada sekitar 3 gram serat, sehingga kita sarankan bisa diminum di malam hari sebelum tidur atau bila dirasa perlu. Banyak juga sih yang berbagi yang info bahwa diminum malam dan pagi setelah sarapan juga. Banyak
konsumsinya dalam tergantung keperluan serat harian juga ya. Nah, serat ini juga balance ini juga sangat baik untuk para penderita MA atau GERD karena seperti yang tadi dokter sempat jelaskan, serat itu dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga mengurangi gejala MA atau GERD yang bahkan sering muncul ketika kalian itu sedang dalam program diet. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk masalah kita harus memenuhi kebutuhan serat, emang kadang-kadang ya susah gitu ya sehari-hari harus makan berapa banyak sayuran, kadang bingung makannya atau kadang nggak sempat gitu. Nah, kalau untuk Kak Baim dulu ya. Kak Baim sejauh ini kan selama PPKM ini kayak ini nggak sih Kak makan sayur-sayuran juga gitu masih doyan nggak sih atau kayak pinginnya kan kadang-kadang kalau kita lagi dalam kondisi yang agak stres bisa dibilang kepinginnya makan makanan yang manis berlemak gitu. Tapi Kakak masih cukup makan sayurnya nggak sih kalau untuk sejauh ini? Masih. Kalau sayur tiap hari, tiap pagi, sama tiap siang. Iya, jadi karbonya juga kadang-kadang cuma pagi doang. Kalau makanan yang manis-manis sudah enggak sih sekarang. Udah enggak ya? Udah terbiasa jadi ya kayak sama makanan-makanan yang dikonsumsi sekarang. Kenapa? Jadi udah biasa makan makanan sehat yang biasa dikonsumsi sekarang ya? Udah biasa banget karena dulunya juga pernah program, sekarang cuma ngulangin aja sih. Cuman awalnya aja yang susah, kalau diet kesananya sih gampang. Startnya susah ya? Mm-mm. Oke, Kak Kamil ini ada yang nanya untuk Kak Kamil sendiri biasanya konsumsi sayurnya itu berapa banyak sih Kak kalau misalnya Kakak lagi program diet? Kalau aku sih tetap siang tetap makan sayur, malam tetap makan sayur gitu. Jadi yang aku kurangin emang karbonya gitu. Sayur sih tetap selalu ada dalam setiap makanan. Oke, dan dengan adanya balance ini sangat membantu ya untuk kita mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk Kak Heni yang nanya Kak Heni, balance ini boleh dikonsumsi mulai usia berapa ya? Oke, jadinya balance ini dapat dikonsumsi untuk yang pasti orang dewasa juga. Tapi karena memang kita sarankan bahwa untuk anak-anak ya, anak-anak dapat berkonsultasi dulu dengan dokter gizi sebelum minum karena akan dihitung kebutuhan serat harian dari anak-anak tersebut. Nah, jadinya biar lebih baik ya untuk mencukupi kebutuhan serat hariannya. Cuman yang pasti setiap usia dari anak-anak sampai lanjut usia itu tetap membutuhkan asupan serat yang cukup di kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi memang ini perlu sekali ya dari usia, tapi harus konsultasi tadi ya. Betul, supaya disesuaikan dengan tadi yang dokter bilang, disesuaikan dengan aktivitas, dengan umur, gitu kan, dengan jenis kelamin, nah itu supaya seimbang seluruh asupannya. Ya. Dokter Fani, ini artinya kalau kita beda anatomi tubuh masing-masing orang, ini berarti kebutuhan seratnya juga beda-beda ya dok ya? Iya, betul Intan. Jadi kebutuhan serat ini disesuaikan dengan jenis kelamin yang berbeda dan juga dengan usia gitu. Jadi usia berbeda tentu saja kebutuhannya berbeda. Jika ingin tahu, boleh berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi untuk mengetahui ini kebutuhan seratnya berapa gitu. Oke. Jadi memang harus dilihat juga ya. Tadi makanya memang perlu sekali untuk bisa konsultasi dengan dokter. Nah, Dokter Feni, kalau dari dokter tadi kan kita udah ada contoh ya dari Kak Marin dan juga Kak Baim, mereka biasanya konsumsi apa aja. Kalau dari dokter Feni, contoh menu diet sehat itu apa dok? Kayak gimana? Iya, menu diet sehat sesuai dengan yang tadi aku jelaskan, tentu saja harus konsumsi makanan yang lengkap, yang bernutrisi, dan juga mengandung gizi yang seimbang. Pasti setiap kali makan, itu sudah pasti harus ada porsi karbonya, untuk proteinnya, untuk lemaknya, dan juga harus ada sayur dan buah. Nah, untuk jelasnya sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian